Halo teman-temanku semuanya, apa kabar? Semoga teman-teman sehat hari ini ya. Teman-teman, sekarang tanggal 8 November 2024. Saya baru saja melihat Wakil Presiden Gibran berpidato di depan kepala daerah seluruh Indonesia, dari gubernur sampai bupati dan wali kota. Ya, ini membuat para tukang nyinyir ya, saya terus terang aja kenapa kok sering mengatakan para tukang nyinyir, para orang-orang yang tidak tahu diri ya, para orang-orang yang sering merendahkan Gibran. Kelakep, tahu nggak? Kelakep itu nggak bisa ngomong ya, nggak bisa ngomong teman-teman. Seperti siapa? Kelompoknya Amin Rais ya, yang selalu merendahkan Gibran ya, mengenyek-ngenyek Gibran, caci maki Gibran. Kelompok siapa lagi? Kelompok-kelompok ya penyinyir yang lain lah, saya nggak nyebutin lah ya, karena bagi saya nggak ada nilainya itu. Kelompok-kelompok yang suka nyinyir, yang sok tahu, yang sok merasa tahu padahal dia nggak ada apa-apanya ya. Jadi merendahkan Gibran, dikira Gibran nggak bisa ngomong ya. Kalau kita lihat cara kerja Gibran, memang dia seperti itu teman-teman, karakternya nggak banyak omong, ngomong yang perlu-perlu saja ya. Jadi nggak pernah show off bahwa saya pinter, nggak pernah begitu. Tapi para pembenci dan penyinyirnya lihat aja tuh, sok tahu kan, banyak sok tahu, sok merasa tahu gitu. Sok merasa bisa, sok lebih hebat dari Gibran ya. Kalau Gibran enggak, ini bapaknya Gibran itu diem, tapi pembuktian ya, semua dipatahkan semua oleh Gibran, dipatahkan semua. Dia sopan, dia santun ya, nggak membusukkan dada gitu. Kan banyak orang yang suka membusukkan dada kan. Dia itu wakil presiden loh, orang paling penting kedua di negeri ini ya. Itu sudah de facto ya, dan itu pilihan Tuhan juga, karena semua yang terjadi di dunia ini semua atas izin Tuhan. Masih ada orang yang merasa dia lebih tahu ya, lebih bisa. Padahal Gibran teman-teman ya, baru saja berpidato, dia dengan sopan, bisa aja dia tegas, tek tek tek, dia seorang wakil presiden, dia nomor 2 di negeri ini, yang ini aja. Bisa aja dia kalau tegas, tak 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 tak, bisa. Tapi dia dengan sopan bahasanya, bapak-bapak dan ibu-ibu, ya itu memang gayanya begitu. Disuruh gaya seperti apa? Memang gaya seperti itu teman-teman. Ya ngomong seperlunya aja, ya nggak perlu ngapain dia ngomongin. Ya seperlunya aja, penegasan bahwa pusat dan daerah harus sinergi, ya harus sinkron, karena nggak ada visi misi yang lain kecuali visi misi Presiden Prabowo Subianto. Jadi dari atas langsung sampai ke bawah, dari atas gubernur, bupati, wali kota, langsung harus benar-benar mulus. Nggak ada ego-ego ego sentral, ego-ego sendiri-sendiri, nggak ada. Ini kan presidennya Prabowo Subianto ya, harus menjalankan, pemerintah daerah itu harus bersinergi membangun negeri apa yang sudah dicanangkan oleh pemerintah pusat. Nah, Gibran sebagai wakil presiden ya, apalagi sekarang Prabowo sedang bertugas ke luar negeri, semua yang menjalankan tugas harian itu Gibran dan pembantu-pembantunya.
dengan sopan, dengan elegan dia ya. Nggak terus bahasanya nggak sopan, tetap aja sopan. Jadi tegas itu nggak harus gimana gitu ya. Sopan juga, tegas juga. Lihat aja gayanya Gibran waktu jadi wali kota. Santai kan? Ya, sekarang juga santai dia, teman-teman, cara memimpin negeri ini. Dia masih muda, iya. Dia belum pengalaman empiris, iya. Tapi dia belajar, teman-teman. Belajar. Dia 5 tahun lagi, dia matang, teman-teman. Lihat aja. 5 tahun lagi, dia matang. Ya, itu namanya juga progres, berprogres. Nggak ada yang kebetulan, teman-teman, hidup ini. Semua ada maksud, semua ada arti. Ya, jadi hidup ini semua udah ada arti dan Tuhan semua ini yang mengatur. Manusia mah cuma bisa apa? Berusaha, teman-teman. Manusia itu cuma bisa berusaha. Ya, saya udah neliti kehidupan ini dari empirik ya, teman-teman. Dari remaja tahun 80-an, 90-an, saya sejak remaja itu sudah aktif. Kenapa hidup begini, kenapa hidup begitu, kenapa hidup begini, kenapa hidup begitu, sampai hari ini, teman-teman. Jadi saya ambil kesimpulan bahwa kita ini sebenarnya nggak tahu apa-apa. Kita ini harus belajar terus dari lahir sampai tutup usia, belajar terus, jangan sampai nggak belajar. Ya. Jadi kita harus belajar terus, jangan kita merasa tahu. Ya, kita tuh nggak tahu apa-apa, nggak tahu apa-apa, teman-teman. Kita ini ya, kita hanya berusaha apa yang hari ini kita harus lakukan, dan kita menebak-nebak hari depan itu seperti apa. Yang maha tahu yang pencipta dunia ini, maha tahu. Nah, kita tuh hanya meraba-raba semua, estimasi. Ekonomi 2025 akan seperti ini, diestimasi menurut ilmu ekonomi. Geopolitik seperti ini, diestimasi menurut ilmu politik. Geo internasional, ya, georegional, dianalisa keadaan seperti itu. Geoekonomi sama, dianalisa. Ilmu-ilmu yang manusia cuma menganalisa, memprediksi, ya, hasil atau kejadian sebenarnya itu kita nggak tahu. Hanya Allah aja yang tahu, teman-teman. Ya, karena kita ini kecil sekali di dunia ini. Di bumi ini kita kecil sekali. Kita dilihat dari atas itu ya, semut aja nggak kelihatan. Di zoom baru kelihatan tuh kecil-kecil itu. Ya, makanya kita harus melakukan tugas kita ya. Tugas yang baik artinya. Ya. Tugas yang baik. Tugas yang baik menurut diri kita nih ya. Diri kita baik, menurut orang lain baik. Kita bisa menyamakan orang lain dengan diri kita. Itu ya, teman-teman. Jadi sekarang ada presiden dan wakil presiden yang sudah terpilih dengan visi misi yang ada. Sudah dipilih mayoritas rakyat Indonesia. Biarkan bekerja. Ya, jangan difitnah, jangan diolok. Kita kawal bareng-bareng supaya tugasnya berhasil. Rakyat menjadi lebih baik, ya, rakyat menjadi aman, rakyat merasa merdeka di negerinya sendiri. Kita kawal baik-baik. Jangan mencaci maki, apalagi mencaci maki orang-orang yang sudah sepuh-sepuh, udah tua-tua, yang merasa dirinya nggak sadar ya, sombongan terus ada di dalam dirinya. Nah, itu nggak bijak ya. Ya, hari ini sebagai negara demokrasi, rakyat sudah memilih. Tinggal kita kawal sesuai rambu-rambu yang ada, undang-undang yang ada ya. Jadi jangan suka merasa paling hebat, jangan. Kasih kesempatan orang yang sudah dipilih secara demokrasi. Ya, bisa bekerja nggak, bisa mendeliver nggak itu yang namanya program-programnya. Ya, kita tunggu gitu teman-teman ya, jangan mencaci maki, itu aja kuncinya. Oke, teman-teman, kita sambung lagi nanti ya. Terima kasih, sampai jumpa.